warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Apa kabarnya? Tentu luar biasa. Nah, alhamdulillah. Ibu-ibu, saya mengucapkan ribuan terima kasih ya atas kehadiran ibu-ibu semuanya pada pertemuan P2K2 kita siang hari ini. Kita pertemuan di rumah Ibu Sita, posisinya di sebelah rumahnya ya, kita nggak di dalam. Jadi kita mencoba berada di alam untuk lebih menyamankan diri, bisa memandang ke kiri ke kanan, yang tanaman-tanaman yang hijau, biar pikiran kita lebih fresh ya ibu-ibu ya, nggak mulu di dalam ruangan. Jadi pada pertemuan P2K2 kita siang hari ini itu akan membahas tema tentang pentingnya jamban sehat pada modul 3 sesi 10 ya ibu. Jadi ada tujuannya yaitu agar menjadikan hidup kita lebih sehat. Jadi kita bisa terhindar dari berbagai jenis penyakit seperti diare. Nah itu. Jadi sebelum kita melaksanakan P2K2 kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu ibu-ibu. Baik, saya pimpin ibu-ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai materi, kita melaksanakan ice breaking dulu ya. Nanti kita lanjut ke materi intinya apa. Nah, sini ice breakingnya menebak angka 1, 2, 3 dengan kode ini, yang ini, dan kalau yang ini gitu. Kalau saya sebutkan ini, ibu-ibu tembak angkanya 1. Kalau ini telinga saya pegang, itu yang ini kan, itu 2. Kalau yang ini itu angka 3. Ibu-ibu paham ya? Baik, mulai. Kalau yang ini 3 ya, yang ini 2, ini 1. Kalau yang ini, nah bu anak tangkap. Jadi kita hukum ya siapa yang ketangkap. Kita hukum untuk menyanyi. Silakan bu Ana. Baik, saya ibu-ibu untuk speakingnya. Kita lanjut materi. Ibu-ibu, kita akan memutarkan film sebelumnya tentang pentingnya jamban sehat. Film 3.4. Oke ibu-ibu, kita putar ya, silahkan ditonton. Oke ibu-ibu, dari film yang kita tonton barusan, apa isi pesan utamanya ibu-ibu? Coba jelaskan salah satu. Oke, apa itu? Apa bu? Jangan buang BAB sembarangan di kali ya. Oh iya betul. Kemudian membuat jamban di rumah. Iya. Membuat jamban itu ibu-ibu nggak perlu dari cerita, nggak perlu mahal ya. Bisa dari dindingnya bambu, atapnya daun, nah, bisa juga. Yang penting dia jamban sehat ya. Oke, ntar kasih plus ya. Nah, jadi ibu dari cerita tadi sudah kita tahu isi pesan utamanya. Ibu-ibu dan keluarga biasanya BAB-nya di mana? Ada yang bisa jawab? Ibu, di mana bu? Di rumah ya? Ada
jamban pribadi ya. Oh iya, apa itu Bu jambannya bentuknya? Oh lubang, lubang aja ya. Oh iya, Ibu sungai, Ibu waduh main lempar ya, wisi terbang. Nah ibu-ibu terima kasih atas jawabannya, atas kejujurannya. Nah jadi ibu-ibu, buang air besar sembarangan itu adalah salah satu kebiasaan yang buruk ibu-ibu, yang masih kita laksanakan, kita lakukan sampai sekarang. Nah sayangnya masyarakat kita ini menganggap buang air besar itu sembarangan itu adalah hal yang biasa. Contohnya tadi ibu-ibu. Nah ibu-ibu perlu ibu tahu, BAB itu sembarangan itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Nah contohnya BAB di sungai atau kali atau danau ya. Nah jadi kotoran yang dibuang itu ke sungai itu mencemari sungai ibu-ibu. Mencemari sungai, airnya tercampur dengan kotoran ibu-ibu jadinya. Jadi bisa nanti itu mengandung bakteri, namanya ibu-ibu itu bakteri E. coli yang ada pada tinja manusia. Nah itu bisa menyebabkan diare ibu-ibu, itu harus hati-hati ibu-ibu. Kemudian yang kayak ibu tadi yang lempar ya, WC terbang kata istilahnya tuh. Nah itu bisa menyebabkan lingkungan kotor ibu-ibu. Jadi kalau kita buangnya di tanah lapang nanti dihinggapi lalat ibu-ibu ya, jadi otomatis lingkungannya kotor ya, nanti lalatnya terbang ke makanan kita. Nah sama aja itu bakal menyebabkan diare juga, karena lalat salah satu membawa bakteri juga ya, karena lalat paling senang tuh dengan kotoran manusia. Jadi nanti bisa kalau kita udah kena bisa menyebabkan gizi buruk ya. Nah jangan sampai nanti kita kena gizi buruk, jadi otak kita bisa terganggu, apalagi khususnya untuk anak-anak ibu-ibu. Paham ibu-ibu ya sampai sini? Nah ibu-ibu tahu nggak itu apa jamban sehat tadi yang pakai lubang? Nah ternyata itu bukanlah suatu jamban yang sehat. Kemudian yang dibuang sembarangan tadi ya, dilempar, nah itu juga nggak sehat. Tahu nggak kriterianya apa ibu? Tidak tahu. Nah apa lagi bu? Biasanya tuh jamban-jamban kita di rumah, misalnya ada air cuci ya. Oh iya, oke. Jadi ibu-ibu betul sekali kata ibu-ibu tadi, jamban yang sehat itu jamban yang memiliki ventilasi udara agar udaranya mudah keluar masuk, adanya pencahayaan, nah itu ya. Kemudian tersedianya tempat cuci tangan yang memadai ibu-ibu ya. Kemudian lantainya tetap kering ibu-ibu ya. Nah itu tidak bau dan nyaman digunakan. Nah, itu tambahannya ibu-ibu. Ibu-ibu apa manfaat dari BAB di jamban sehat? Siapa yang tahu? Oke. Siapa ibu? Apa bu? Ibu Ani. Oke, apa bu? Mencegah penyakit. Nah pintar. Apalagi ibu? Terlindung. Ya baik, iya terlindung baik dari orang ya maupun dari binatang atau serangga ya. Kemudian saya tambahkan itu juga mencegah
dari pencemaran air dan lingkungan ya ibu ya. Oke ibu, sudah tahu belum memiliki jamban sehat dari poin-poin yang ada? Kayaknya sih belum ya. Nah, saya akan catat nanti. Oke. Semuanya ayah ibu Sita, udah hampir mendekati itu bu, sudah hampir mendekati namanya jamban sehat. Nah ibu-ibu, jadi kriterianya jamban sehat itu kita bisa lihat di flipchart, itu flipchart 3.7 ya. Nah ini kriteria jamban sehat ya ibu-ibu. Nah saya ibu-ibu lihat, kita baca. Oke, nah ini jadi jamban sehat itu tadi yang sudah kita bahas. Nah betul tadi itu pencahayaan udaranya ada masuk, kemudian bersih tidak kotor. Nah ini bentuk jamban sehatnya. Ini ada klosetnya, ini ada tempat airnya ibu-ibu, ada pembuang kotorannya, ada juga 2 lapis ya, ada airnya juga. Nah jadi di sini jamban sehat itu tidak mencemari sumber air bersih. Nah itu paling tidak jaraknya 10 meter ibu dari sumber air minum kita atau dari sumur. Nah tersedianya air bersih, tersedianya kloset ibu-ibu ya. Nah tidak bau dan nyaman digunakan. Iya itu tadi kita bahas ya, ternyata sama gitu ya. Nah ini pintar-pintar nih ibu, tadi sudah saya data dan saya catat ya, baik yang sudah atau yang belum memiliki jamban yang sehat. Nanti tujuannya kita data ini pertama, paling bagi yang belum itu kita bisa usulkan nanti ibu-ibu ya, kita usulkan, mudah-mudahan dapat yang namanya bantuan dari pemerintah untuk jamban yang sehat. Nah nanti ada mungkin kerjasama dengan TNI itu ibu-ibu, biasanya kita usulkan ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Oke, selain itu juga ibu-ibu bisa menabung dari uang PKH nah untuk membuat jamban yang sehat. Jamban yang sehat itu nggak perlu mahal ya ibu-ibu ya. Dari film tadi udah bisa kita lihat, cukup dari bambu dengan atap daun itu sudah bisa ibu-ibu. Nah nggak perlu mahal, yang penting kriterianya terpenuhi. Oke ibu-ibu ya, cukup sekian pertemuan P2K2 kita pada siang hari ini ibu-ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.